Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desi Rostikawati selaku moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Dan rekan saya yang bernama Muhammad Rafi Alwasi, Yogi Aulia Patoni, Neni Nuraini, dan Siska Sylvira Sutardi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Project Based Learning dua perusahaan, yaitu perusahaan Mandiri Tunas Finance dan Astra Credit Company. Materi yang pertama yaitu pengertian anuitas, yaitu sebuah kontrak antara pekerja dengan sebuah perusahaan asuransi yang mana setiap pekerja akan melakukan berbagai macam rangkaian pembayaran. Sebagai imbalannya, mereka akan memperoleh pencairan secara reguler setelah sudah tiba waktu yang ditentukan. Dua jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa. Jenis anuitas ini di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu terjadi di akhir periode. Yang kedua, anuitas dibayar di muka. Jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Yang ketiga, anuitas tertunda. Jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat, anuitas langsung. Anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Penerapan anuitas. Model matematika dapat menggambarkan keadaan nyata dalam formulasi matematika. Masalah dunia nyata dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk diskrit dan kontinu. Sebuah model untuk masalah kontinu adalah penggunaan persamaan diferensial. Sementara itu, salah satu model untuk persamaan diferensial permasalahan diskrit adalah penggunaan persamaan diferensial. Masalah yang sering dijumpai dalam praktik yang menggunakan kategori tersendiri adalah perhitungan bunga hasil pinjaman di bank karena terkait dengan bunga tahunan yang dibayarkan. Di bidang ekonomi juga, persamaan diferensial sering digunakan ketika bunga majemuk, pembayaran kembali, dan pembayaran pinjaman. Urutan reguler dibentuk untuk pembayaran bunga dan pokok selama periode tertentu, sehingga pembayaran dapat dimodelkan secara sistematis menggunakan persamaan diferensial. Gambaran umum perusahaan yang pertama yaitu Astra Credit Company atau ACC. PT Astra Sedaya Finance adalah salah satu grup dari perusahaan pembiayaan Astra Credit Company. PT Astra Sedaya Finance sendiri didirikan pada tanggal 15 Juli 1992 dan mulai beroperasi dalam bidang customer finance pada tahun 1993 pada saat itu yang masih bernama PT Raharja Sedaya. PT Raharja Sedaya ini adalah satu perusahaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Grup Astra Credit Companies atau ACC. Pada tanggal 28 November 1996, Bapak Insinyur Subagio Wirjoatmojo selaku Presiden Direktur PT Raharja Sedaya bersama dengan Tuan Handri Saroso, Tejo Kusumo, dan Tuan Hendrik Siltongas sebagai Direktur Utama dan Direktur PT Trihandayani Utama menghadap ke Notaris Ibu Rukmasanti Karjasatya SH yang berkedudukan di Jakarta untuk mendirikan suatu perseroan terbatas yang bernama PT Astra Credit Companies atau ACC yang berkedudukan di Jakarta dengan izin-izin dan cabang-cabang di tempat lain. Yang kedua yaitu Mandiri Tunas Finance atau MTF. Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Bank Mandiri atau Persero terbuka resmi mengakuisisi 51% saham PT Tunas Finansindo Sarana. Saham yang diakuisisi oleh PT Bank Mandiri Persero Terbuka adalah milik PT Tunas Ridean Terbuka atau 26% dan milik PT Tunas Mobilindo Parama atau 25%. PT Tunas Finansindo Sarana pada awalnya didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT Tunas Finansindo Corporation yang kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi PT Tunas Finansindo Sarana dengan brand Tunas Finance.
Setelah akuisisi saham oleh PT Bank Mandiri, Persero terbuka nama PT Tunas Finansindo Sarana mengubah menjadi PT Mandiri Tunas Finance dengan brand baru Mandiri Tunas Finance. Program yang ada di perusahaan dari Astra Credit Company dan juga Mandiri Tunas Finance atau MTF. Nah, yang pertama di sini program dari Astra Credit Company. Yang pertama ada pembiayaan mobil, yaitu diantaranya yang pertama ada mobil baru. Nah, di sini Astra Credit Company menyediakan kredit mobil baru dengan beragam merek mobil seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Honda, dan lainnya. Harga terjangkau dan cicilan yang ringan bikin kamu mudah gapai impian. Contohnya ada Toyota dan juga Avanza. Yang kedua ada mobil bekas. Di sini ACC memfasilitasi kredit mobil bekas hampir seluruh merek mobil bekas dengan harga yang kompetitif dan juga dengan DP yang 0%. Yang kedua ada fasilitas dana dari Astra Credit Company. Kelebihan dari fasilitas dana dari ACC ini, yang pertama ada bunga dimulai dari 8,35% flat per tahunnya. Yang kedua ada pencairan hingga 85% harga mobilnya. Terus pencairan cepat dalam 1 hari, jaminan BPKP mobil, cukup isi form selama 30 detik, dan juga usia mobil kurang lebih hingga sampai 25 tahun. Berikutnya ada prioritas dana. Prioritas dana ini merupakan program yang eksklusif bagi pelanggan terpilih dari ACC. Nah, pengajuan dana yang secara instan atau mengupgrade asuransi mobil dengan prioritas dana. Nah, produk dari prioritas dana sendiri ada pendanaan jangka pendek, cocok kamu gunakan untuk keperluan dana darurat, pendidikan atau kesehatan. Tenornya maksimal 2 tahun, nilai pencairan 5 juta sampai 30 juta rupiah. Cukup foto mobil dan foto STNK. Prosesnya 1 sampai 2 hari kerja jika datanya sesuai. Yang berikutnya ada pembiayaan syariah. Astra Credit Company Syariah ini dapat membiayai berbagai sektor usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, saat ini ACC Syariah menawarkan pembiayaan mobil baru dan bekas dengan akad murabahah. Nah, atau yang disebut juga perjanjian jual beli, teman-teman. Yang pertama ada ACC Syariah mobil baru, ada ACC Syariah mobil bekas, ada ACC Syariah dana, dan juga yang lainnya. Yang berikutnya ada pembiayaan flat ya. Di sini ACC menyediakan kredit alat berat atau ekskavator, kendaraan operasional dan sebagainya untuk kebutuhan komersial ataupun bisnis. Nah, kita lanjut ke Mandiri Tunas Finance. Nah, program yang diberikan oleh Mandiri Tunas Finance, yang pertama ada dari Mandiri KBB. Nah, Mandiri KBB ini merupakan Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor, merupakan program pembiayaan kendaraan yang ditujukan khusus untuk nasabah dari Bank Mandiri. Nah, keunggulan Mandiri KKB ini dari Tunas Finance yaitu yang pertama ada suku bunganya yang kompetitif, prosesnya yang mudah dan cepat, angsurannya terjangkau dan tetap di setiap bulannya, metode pembayarannya sudah melalui auto debit dari Bank Mandiri itu sendiri. Mandiri KKB dilengkapi dengan mobile application yang dilengkapi dengan fitur simulasi kredit pembiayaan yang kami inginkan. Ini ada multiguna. Nah, multiguna ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada multiguna fasilitas dana, multiguna pembelian angsuran, ada modal kerja, dan juga investasi. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, ada pembiayaan flat. Nah, pembiayaan flat ini merupakan program dari Mandiri Tunas Finance untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau badan hukum dalam membantu kegiatan usahanya serta mendukung perkembangan sektor industri dan infrastruktur. Mandiri Tunas Infrastruktur. Nah, Mandiri Tunas Finance ini merupakan divisi corporate flat yang menyediakan berbagai macam fasilitas pembiayaan seperti
pembiayaan Cars Ownership Program atau COP perusahaan. Yang kedua ada pembiayaan Motorcycle Ownership Program MOP perusahaan. Yang ketiga ada pembiayaan kendaraan operasional perusahaan. Yang keempat ada pembiayaan alat-alat berat atau heavy equipment. Program keempat dari Mandiri Tunas Finance. Program Mandiri Tunas Finance yang satu ini berupa pemberian kredit kepada customer untuk kebutuhan dana dengan jumlah jaminan dokumen kepemilikan kendaraan yaitu BPKB yang dimiliki oleh customer. Yang terakhir, perhitungan kredit mobil. A. Perhitungan kredit mobil di Astra Credit Company. Contoh simulasi angsuran kredit mobil di Astra Credit Company sebagai berikut. Kondisi kendaraan mobil baru, merek kendaraan Toyota, tipe kendaraan Agya, harga kendaraan Rp450 juta, presentasi uang muka 30% dari harga kendaraan, tenor 48 bulan, skema paket angsuran dibayar di muka, sehingga angsuran yang didapat sebesar Rp8.170.000 atau dapat dilihat pada gambar di samping. B. Perhitungan kredit mobil di Mandiri Tunas Finance. Contoh simulasi angsuran kredit mobil di Mandiri Tunas Finance sebagai berikut. Jenis kendaraan passenger, harga kendaraan Rp450 juta, presentasi uang muka 30% dari harga kendaraan, tenor 48 bulan, skema paket angsuran dibayar di muka, sehingga angsuran yang didapat Rp143.000 atau dapat dilihat pada gambar di samping. Yang selanjutnya, perhitungan manual kredit mobil. A. Astra Credit Company. Perhitungan yang tadi dimasukkan ke dalam soal sebagai berikut. 1. Tuan Anton ingin membeli mobil merek Toyota di perusahaan Astra Credit Company. Untuk membeli mobil secara tunai diperlukan uang senilai Rp450 juta. Sedangkan jika membeli kredit, Tuan Anton harus menyiapkan uang muka sebesar 30% dan melunasi sisanya dalam waktu 48 bulan. Jika suku bunga yang berlaku sebesar 11,20% per tahun, maka angsuran setiap bulannya, jika uang yang dibayarkan bersamaan dengan cicilan bulan pertama, berapakah uang yang harus dibayarkan pada bulan pertama? Maka diketahui uang muka sama dengan 30% dikali 450 juta sama dengan 135 juta rupiah. Dan PP 450 juta dikurangi 135 juta sama dengan 315 juta. N sama dengan 48, I sama dengan 11,20% dibagi 12 sama dengan 0,0093. Maka ditanyakan terbesar angsuran dan total pembayaran bulan pertama jika uang yang dibayarkan bersamaan dengan cicilan pertama. Jawab menggunakan rumus A sama dengan PP I per 1 min 1 ditambah I pangkat min N, sehingga didapat hasil sebesar 8.171.968.000. Jadi angsuran setiap bulannya sebesar 8.171.968.000. Untuk menghitung total pembayaran, uang muka ditambah A sehingga didapat hasil sebesar 143.171.968.000. Jadi total pembayaran atau uang yang harus dibayarkan pada bulan pertama sebesar 141.171.968.000. B. Mandiri Tunas Finance. Perhitungan yang tadi dimasukkan ke dalam soal sebagai berikut. 1. Tuan Bagas ingin membeli mobil passenger di perusahaan Mandiri Tunas Finance. Untuk membeli mobil secara tunai diperlukan uang senilai 450 juta. Sedangkan jika membeli kredit, Tuan Bagas harus menyiapkan uang muka sebesar 30% dan melunasi sisanya dalam waktu 48 bulan. Jika suku bunga yang berlaku sebesar 11% per tahun, maka berapakah angsuran setiap bulannya? Jika uang muka dibayarkan bersamaan dengan cicilan pertama, berapakah yang harus dibayar pada bulan pertama?
maka diketahui uang muka sama dengan 3. Jawab menggunakan rumus A sama dengan PP I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N, sehingga didapat hasil sebesar 8.141.339.000. Jadi angsuran setiap bulannya sebesar 8.141.339.000. Untuk menghitung total pembayaran, uang muka ditambah A sehingga didapat hasil sebesar 141.339.000. Jadi total pembayaran atau uang yang harus dibayarkan pada bulan pertama sebesar 339.000. Dapat disimpulkan, harga kredit mobil pada Mandiri Tunas Finance lebih murah dibandingkan pada Astra Credit Company. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.